Label halal yang sah dan terdaftar di BPJPH memastikan konsumen tidak tertipu label dan hanya mengkonsumsi produk yang halal secara sah. Literasi sadar halal juga akan mendorong produsen untuk lebih bertanggung jawab. Artinya, ini akan memberi tekanan positif pada pelaku usaha untuk lebih transparan soal bahan yang digunakan serta proses produksinya. Halo, saya Erwin Aksa. Anda menyaksikan Erwin Notes. Erwin Aksa, Erwin Aksa. Nama Erwin. Erwin Aksa. Saudara Erwin Aksa, saya minta. Sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam industri halal, baik sebagai konsumen maupun produsen produk halal. Faktanya, sekitar 87% dari 280 juta penduduk Indonesia merupakan umat Muslim. Meski begitu, beberapa data menunjukkan bahwa Indonesia masih lebih dominan sebagai pasar konsumen produk halal. Artinya, sebagai pasar, sebagian besar produk halal masih diimpor. Gak cuma produknya saja, banyak bahan baku atau bahan tambahan halal yang digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik masih berasal dari impor. Hal itu karena bahan baku tersebut belum tersedia atau belum diproduksi cukup di dalam negeri. Misalnya saja untuk kategori makanan, gandum, gelatin sapi halal, enzim, dan perisa alami masih harus kita impor dari negara-negara seperti India, Brazil, Prancis, dan Selandia Baru. Lalu untuk kategori farmasi, bahan baku seperti kapsul, gelatin, bahan baku halal dan eksperimen kita impor dari Cina, Jerman, dan Jepang. Oleh sebab itu, saya merasa pemerintah harus membantu masyarakat kita untuk meningkatkan literasi terkait produk halal, terutama terkait pentingnya label halal yang sah dan terdaftar di BPJPH, serta mampu membedakan perbedaan label halal resmi dengan label yang tidak resmi di pasaran. Saya jelaskan sedikit. Literasi sadar halal adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menyaring, dan memiliki produk atau layanan yang halal dan thayyib atau baik. Artinya masyarakat menyadari pentingnya proses halal tidak hanya dari label, tapi juga asal-usul, proses produksi, distribusi, hingga sertifikasi. Tujuannya tentu agar mampu membedakan antara produk yang hanya mengklaim halal dan yang benar-benar sesuai syariat dan standar halal. Label halal yang sah dan terdaftar di BPJPH memastikan konsumen tidak tertipu label dan hanya mengkonsumsi produk yang halal secara sah. Literasi sadar halal juga akan mendorong produsen untuk lebih bertanggung jawab. Artinya, ini akan memberi tekanan positif pada pelaku usaha untuk lebih transparan soal bahan yang digunakan serta proses produksinya, termasuk juga mengurus sertifikat halal resmi dari BPJPH atau MUI. Satu lagi catatan saya, semakin banyak konsumen yang sadar halal, maka permintaan terhadap produk halal yang berkualitas akan meningkat. Akhirnya, produsen makanan berkembang dan bermuara pada bertumbuhnya ekonomi halal. Tentunya ini menjadi peluang besar bagi UMKM halal hingga pelaku bisnis wisata halal di Indonesia. Nah, kalau berbicara soal potensi UMKM dalam produk halal di Indonesia, tentu sangat menarik. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat UMKM menyumbang 99,6% dari total pelaku usaha nasional. 60-70% UMKM bergerak di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan fashion, serta sektor yang dominan dalam halal value chain. Artinya, sebagian besar produk dan layanan halal yang beredar di Indonesia diproduksi atau dijalankan oleh UMKM, bukan oleh korporasi besar. Jadi korelasinya cukup jelas, semakin tinggi literasi masyarakat terhadap produk halal, maka semakin besar pula peluang UKM-UKM halal untuk berkembang. Karena jangan sampai besarnya industri halal di Indonesia gagal dinikmati oleh 99% total pelaku usaha nasional. Saya Erwin Aksa, sampai jumpa di edisi Erwin Notes berikutnya.